Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas 11 Maret dengan NIM PPG X9022083294 dengan nomor peserta PPG 201800343355. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja di SMA Negeri 7 Barabai pada materi peluang suatu kejadian dengan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit kan? Nah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, untuk mengambil berkahnya, kita berdoa terlebih dulu kepada ketua kelas. Silakan untuk mengambil doa kami. Sebelum memulai kegiatan hari ini, saya akan berdoa bersama-sama. Berdoa dulu. Ya, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan belajar yang namanya peluang suatu kejadian, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau cek kehadiran dulu, ya. Adakah yang tidak hadir? Siapa? Muhammad? Sakit? Ini ya, tidak hadir. Kita doakan yang sakit agar cepat sembuh. Amin. Sekarang, sebelum kita mulai, ada kesempatan kelas dulu. Yang pertama, selama pembelajaran kalian wajib bersikap sopan terhadap guru, terhadap ibu, maupun kepada kawan-kawan kalian, ya. Kemudian selama pembelajaran perhatikan kebersihannya. Lihat dulu apakah di tempat duduknya di bawah ada sampahnya, ya. Kalau ada disimpan dulu, nanti dibuang ke tempat sampah, ya. Nah, kemudian yang bajunya belum rapi agak terbuka, udah belum? Udah. Kemudian boleh menggunakan HP apabila nanti Ibu instruksikan. Untuk sekarang simpan dulu HP-nya. Nah, sekarang siapkan tulisnya, HP-nya. Tadi seperti yang sudah Ibu bilang bahwa materinya adalah peluang suatu kejadian. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama kan nanti kalian diskusi kelompok menggunakan yang namanya aplikasi random number yang kemarin sudah Ibu suruh kalian untuk mendownload aplikasinya. Jadi hari ini kita pakai aplikasinya untuk pembelajaran hari ini. Nah, yaitu nanti memecahkan masalah tentang konsep peluang dengan frekuensi balik. Kemudian dengan diskusi kelompok nanti kalian akan memecahkan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari yang berhubungan dengan peluang suatu kejadian. Hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu prosedur pembelajarannya yang pertama adalah orientasi pada masalah. Ya, nanti kalian akan diberi beberapa masalah. Kemudian fase kedua ialah mengorganisasikan peserta didik, yaitu nanti membagi beberapa kelompok, ya. Kemudian yang fase ketiga itu membimbing peserta didik. Jadi apabila kalian nanti ada yang mau ditanyakan pada saat diskusi kelompok, silakan tanyakan ke Ibu kalau tidak mengerti, ya.
Kemudian fase keempatnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, ini adalah kalian presentasi kelompok. Nanti siapa yang perwakilannya maju pada depan presentasi. Kemudian yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi. Nah, nanti pada saat kawannya maju presentasi, kelompok yang lain menanggapi atau memberi pertanyaan untuk prosedur pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, coba kita screening dulu supaya lebih konsentrasi. Tolong semuanya berdiri. Nanti kalau ibu bilang konsentrasi dimulai, kalian ikut bertepuk tangan. Nah, kemudian kalau ibu bilang ulat, maka tangannya begini, tapi sebutkan pendek. Kalau nanti ibu bilang ulat, maka tangannya seperti ini, tapi sebutkan pendek. Paham permainannya? Kita mulai ya. Bisa dimulai? Peluang adalah seberapa besar terjadinya suatu peristiwa. Iya, tepuk tangan dulu untuk Nadia. Nah, sekarang coba perhatikan video berikut ini. Nah, dari video yang telah kalian lihat tadi, peristiwa apa yang terjadi? Gimana kue? Kue atau uang logam? Tahu kan bentuknya? Uang logam. Kalau belanja ke warung, ada kemungkinan diangsur dengan uang. Nah, di situ ada berapa sisi? Ada dua. Sisinya apa saja? Jadi yang akan kita pelajari nanti, tadi kan semuanya adalah dengan peluang. Peluang akan keluar angka berapa? Peluang yang keluar gambar berapa? Nah, sekarang untuk materi prasyaratnya, kalian harus menjawab dulu, harus ingat lagi materi sebelumnya. Maka coba kalian jawab soal di Kahok ya. Apakah yang buka HP-nya? Silakan dibuka HP-nya. Buka HP-nya, buka di Google, ketikkan kahok.id. Nah, yang sudah bisa buka, coba ketik PIN-nya 5959027 atau bisa memindai barcode-nya. Masukkan nama panggilan kalian. Ya, dan tunggu namanya.
manfaat peluang seperti kalian lihat tadi ada di video. Dalam kehidupan sehari-hari hubungannya salah satunya adalah dalam permainan sistem ya. Pada saat mau mulai pertandingan, yaitu tadi dengan mendapat stopping point. Maka peluang kemungkinan yang muncul angka berapa? Peluang kemungkinan muncul gambar berapa? Nah itu yang akan kita pelajari nanti. Nah kemudian hubungannya dengan kehidupan yang lain apa? Misalkan saat mengambil suatu keputusan, misalnya mau berdagang di tempat ini, apakah peluangnya besar atau tidak? Misalnya mau berdagang pengen cepat laku, berarti kan harus di tempat yang banyak orangnya. Nah peluang tempat ini berapa? Ini berapa? Atau di masalah ekonomi kerugian berapa? Kalau kita mengambil keputusan ini risikonya apa? Peluangnya apa? Nah, sekarang coba perhatikan di PowerPoint. Di situ ada permasalahan. Siapakah di situ orangnya? Iya. Apa yang dilakukan? Mengunggah aplikasi Rangga Number di siapa yang mengerjakan? Ditugaskan oleh gambarnya. Di situ ada berapa angka? Kemudian ada berapa kali pemutaran? Yang ditanyakan apa? Ya, tentukan frekuensi relatif bahwa yang berhenti di nomor 1. Lalu apa hubungannya dengan aplikasi yang Ibu suruh kemarin untuk di-download? Nah, ini adalah bantuannya untuk menjawab permasalahan ini. Jadi nanti kalian akan berdiskusi ya untuk membahas menyiapkan masalah yang ada pada yang kedua. Jadi kalian akan bekerja kelompok. Nah yang pertama nanti ibu bagi kelompok sesuai yang sudah ibu susun. Kemudian ibu bagi lembar LKPD-nya. Kalian jawab di LKPD-nya, tuliskan. Kemudian kalau ada yang tidak mengerti tanyakan saja. Nanti presentasi lah. Waktu untuk diskusi selama 30 menit. Kemudian setelah itu, setelah selesai diskusi, baru kita presentasi untuk yang perwakilannya yang mau maju presentasi. Nah, oke, sekarang kita bagi dulu kelompoknya. Nah, ini kelompoknya. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah ibu bagi. Baca dulu apa tulisannya, bagaimana cara mengerjakannya. Di situ ada langkah-langkahnya lah, perhatikan. Silakan dijawab. Yang mau nilai materi ini ada di website itu, silakan nilai. Kalau mau melihat materi hari ini,
Satu. Kurang satu. Satu ulang. Apakah sudah selesai? Nah, sekarang kita presentasi. Yang mau maju untuk permasalahan yang pertama, ada yang mau maju? Oh iya, ke depan, kirim jawabannya dulu. Mari kirim jawabannya dulu. Ya, salah maju. Silakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami tentang permasalahan 1. Bentar, tolong untuk kelompok yang lain agar memperhatikan namanya presentasi. Artinya belum disimpan dulu dan jangan saya dulu, silakan perhatikan di depan. Pertama kita setelah kita memutar pada yang sudah ada di aplikasi, hasilnya seperti ini dengan sebanyak 30 kali pemutaran. Slide kedua. Sekian. Tahap kedua adalah melakukan perhitungan berapa banyak sampel batu muncul dari hasil percobaan dari tabel nomor 1 adalah 8/30 dan nomor ketiganya tentukan frekuensi relatifnya dan menemukan konsep peluang menghasilkan frekuensi relatif yang dijaga. Peluang yang muncul pada di nomor 1 pada percobaan 8/30 artinya untuk setiap 30 kali pemutaran pada frekuensi munculnya nomor 1 adalah 8 frekuensi relatif atau FR F per FS dalam kurung F banyaknya hasil dibagi banyaknya percobaan. Maka peluang kejadian A adalah peluang A sama dengan limit M mendekati tak-hingga M A dari ini sama yang itu adalah berikutnya sampel ya. Terus angka
dengan 1/3. Jadi banyaknya peluang produk berhenti di nomor 1 adalah 1/3. NA itu jumlahnya A yang diinginkan. Kemudian kalau NS itu banyaknya jumlah dari ruang sampel. Apakah ada pertanyaan atau perbedaan dari kelompok lain? Ada orang lain yang mau bertanya atau mau berjawab? Ya. Silakan. Perkenalan dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya dari kelompok satu. Ini bertanya tentang kedua. Bilangan kedua ya. Masalahnya berbeda dengan kami. Punya kelompoknya ini berapa? Punya kelompoknya juga seperti dua. 17/30 ya, kelompoknya Siva 8/30. Jadi pertanyaan Jali tadi kenapa berbeda dengan kelompoknya? Ya, terima kasih Bu Jali untuk pertanyaannya, bagus sekali. Ya, sekarang kelompok Siva. Karena ruang pemutaran dari pemutaran roda hasilnya belum tentu sama karena berbeda-beda hasilnya dari setiap aplikasi. Kelompok lain apakah sama dengan Siva? Beda juga. Nah, jadi bagus pertanyaannya tadi. Kenapa bahwa bilangan kedua itu jawabannya berbeda? Ya, kenapa bisa berbeda? Ada yang 8/30. Kalau berbeda jadi berapa? 17/30. Kalau mau berapa? 30. Nah, itu tergantung dari yang tadi jawab oleh Siva, tergantung kita model tadi. Jadi yang kedua itu bisa berbeda-beda jawabannya. Ya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya nih? Kelompok maju. Ya kan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan tutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang lanjut ke masalah 2. Ada yang kelompok yang mau maju? Ya, ya, silakan maju. Ada depan. Ada orang mau geser-geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan masalah 2. Perkenalkan, nama saya Rizky Maunda. Nama saya Sumayati. Langkah pertama, menentukan banyaknya ruang sampel. Ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. NS juga banyaknya sampel ada 10. Langkah kedua, buat pemisalan dari permasalahan dan menentukan banyaknya kejadian yang muncul. Misalkan A adalah kejadian muncul nomor kurang lebih dari 6, NA sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya ada 5. B
B adalah kejadian muncul genap yang lebih dari 3. NP sama dengan 4, 6, 8, 10. Jumlahnya ada 4. Langkah yang terakhir, menentukan peluang kejadian. Peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 5/10. Jadi banyaknya peluang muncul nomor terang lebih dari 6 adalah 5/10. Ya. Tuh dari nomor 2 ada pertanyaan atau pendapat dari kelompok lain untuk kelompok 4. Izin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya dari kelompok 5. Ingin bertanya, kalau misalnya A jadi kejadian lebih dari 6 berapa angka yang muncul? Ya, pertengahan dulu untuk media. Terima kasih pertanyaannya. Apabila A disebut diganti katanya jadi kejadian muncul nomor lebih dari 6. Nah, angkanya berapa saja? 7, 8, 9, 10. Berarti jumlahnya ada 4. Sudah jelas? Ada lagi pertanyaan? Mungkin mau tanya? Apa? Yang langkah berapa? Langkah ketiga. Apa? Oke, datang kelompok berapa ya? Kelompok 2. Karena kelompok 2 jawaban kelompok 4 yang 5/10, katanya 5/10 itu bisa disederhanakan. Benar nggak? Benar. Ya, itu bisa disederhanakan. Jadi berapa? Jadi 1, 2. Jadi kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Ada lagi? Jawaban dari kelompok lain? Mau lagi? Coba. Ya, Sekian dari presentasi kami. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, sekarang kumpulkan dulu hasil diskusinya. Kumpulkan dulu. Kumpulkan. Kumpulkan di depan. Kumpulkan di depan. Hasil diskusinya. Sekarang kita buat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Apa saja tadi yang kita pelajari? Kita apa? Tentang peluang. Carikan frekuensi. Frekuensi relatif. Kemudian cara mencari frekuensi relatif adalah banyaknya yang
pengenalan nama, kelas, dan harinya. Nama, kelas, dan harinya. Silakan di scan soalnya. Kalau tidak mau di scan nanti kembalikan di grup ya. Soalnya ada yang tidak mau scan. Udah. Tulis nama, kelas, harinya, hari apa, tanggal berapa. Ya. Waktunya setelah kemudian nama, kelas, hari, tanggal di pojok kanan atau pojok kiri. Terus jawabannya di sini. Di sini. Ya. Tulis nama, kelas, hari, tanggal di ujung sini. Hah? Ya. Menit ya. Ya, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan jawabannya. Kumpulkan jawabannya. Semuanya. Oke, sekarang kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama, ibu tanya, bagian mana yang menurut kamu yang paling sulit dari materi hari tadi? Yang sulit menentukan ruang sampelnya, mulai menentukan fungsi lagi. Ada lagi? Bisa aja berarti. Berarti menentukan peluang bisa. Yang berikutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Misalkan nilainya nanti rendah misalnya. Apa yang kamu lakukan? Belajar lagi. Nah, kepada siapa kamu akan meminta bantuan nih untuk memahami pelajaran? Kepada guru. Teman baik. Ada lain coba teman baik. Oh, ada besti. Nah, jangan lupa belajar lagi materi selanjutnya di pertemuan berikutnya adalah frekuensi harapan. Berikutnya di rumah dulu sampai frekuensi harapan. Terakhir ini ada motivasi. Nah, ini ada dari kata-kata dari Bapak Bisikan ini bahwa keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tetapi keberhasilan kepunyaan mereka yang senantiasa mau berusaha. Pintar tapi tidak mau berusaha. Nah, pada saya juga usaha itu yang penting. Harus ada usaha. Ya.